Novel 9 Matahari, Bab 301, Ye Yunfei merasa sedikit terkejut. Tuan, pria tua yang mengenakan jubah putih itu menatap Huang Chang dengan curiga. Aku adalah kepala generasi ke-8 dari Sekte Tongsheng, Huang Chang. Jawab Huang Chang. Di markas Tongshengmen, ada lukisan pendiri patriark, sehingga Huang Chang langsung mengenali lelaki tua di depannya. Kondisimu agak aneh, itu hanya tubuh jiwa. Namun, tubuh jiwamu sangat padat dan penuh dengan kekuatan jiwa. Selain itu, kamu dapat bergerak dengan bebas. Kamu tampaknya telah mengembangkan beberapa keterampilan khusus. Ceritakan padaku, segera ajarkan aku keterampilan itu. Pria tua yang mengenakan jubah putih itu menatap Huang Chang, tiba-tiba menjadi gelisah, dan berteriak padanya. Penggarap hantu adalah keberadaan yang sangat langka dan misterius di dunia 3000. Sangat sulit bagi prajurit biasa untuk bertemu dengan penggarap hantu. Oleh karena itu, sebagian besar prajurit bahkan tidak tahu bahwa penggarap hantu itu ada. Meskipun pendiri Patriark Tongshengmen mendirikan sebuah sekte dan dianggap sebagai ahli top di wilayah timur saat itu, dia belum pernah mendengar tentang penggarap hantu. Apalagi teknik kultivasi hantu. Tuan Patriark, Huang Chang tidak tahu bagaimana menjawabnya. Seni kultivasi hantu diajarkan kepadanya oleh Ye Yunfei. Itu sangat berharga. Tanpa persetujuan Ye Yunfei, bagaimana dia bisa dengan mudah menularkannya kepada orang lain? Ceritakan, kalau tidak, kau akan mati. Pria tua yang mengenakan jubah putih itu berteriak dengan keras. Ledakan dahsyat menghantam Huang Chang, memaksanya terlempar ke belakang dan memuntahkan darah segar. Kesadarannya melemah dalam sekejap, karena tubuh dan jiwanya tersiksa. Saya adalah keturunanmu, Patriark, desis Huang Chang dengan suara merintih. Apa yang akan terjadi pada generasi berikutnya? Mereka yang tidak menuruti perintah saya akan mati. Hari ini, jika kamu tidak memberikan latihan khusus yang kamu miliki untukku, kamu tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pria tua berjubah putih meremehkan kata-kata itu, dan melangkah maju untuk menangkap Huang Chang. Namun, tiba-tiba Ye Yunfei berkata dengan sombong, "Orang tua, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan keterampilan khusus itu." Mendengar ucapanmu, junior, ejek pria tua itu. Kamu berbicara dengan terlalu sombong. Kau tak layak hidup. Sebenarnya, tubuhku yang berdaging sangatlah berharga. Celetuk Ye Yunfei dengan sombong. Kau beruntung memiliki tubuh yang sehat dan kuat seperti itu, Patriark. Pria tua itu memperhatikan tubuh Ye Yunfei, yang berada di lantai pertama menara alkimia kecil. Ia merasa keserakahan memenuhi dadanya. Bagi seorang pria tua yang mengenakan jubah putih, godaan yang dihadapinya sangat besar. Kalian berdua, kalian tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Kamu, segera sumbangkan latihan yang kamu kembangkan. Kamu, bersiaplah untuk mengorbankan dirimu. Tidak lama lagi aku, leluhurku, akan muncul kembali di dunia. Suara pria tua itu semakin bersemangat ketika dia berbicara. Tidak. Kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk muncul kembali ketika bertemu denganku, kata Ye Yunfei dengan senyum dingin. Baginya, itu hanya sisa jiwa dan tidak patut diperhatikan. Nah, jika kamu ingin mati, aku akan membantumu sekarang, ujar pria tua itu dengan marah. Lalu, dengan maksud membunuh, dia bergegas ke arah tubuh jiwa Ye Yunfei, mencoba menelannya. Jika tubuh jiwa Ye Yunfei dimakan, maka pria tua itu bisa mengendalikan tubuh fisiknya. Haha, nak, pergilah ke neraka. Tapi jangan khawatir, saya akan merawat tubuh kedaginganmu, Patriark. Di masa depan, saya akan menggunakan identitasmu untuk bertindak di dunia dan terus hidup untukmu. Jadi, kamu bisa tenang dan mati, kata pria tua itu sambil tertawa liar. Namun, hanya pada saat ini, bom! Kekuatan jiwa yang sangat menakutkan muncul tiba-tiba, seperti tsunami, dan menyapu pria tua berjubah putih itu. Ledakan, pria tua berjubah putih itu terguncang seperti orang-orangan sawah yang bobrok, dan terlempar ke tempat lain. Ah, nak, bagaimana kamu bisa memiliki tekanan kekuatan jiwa yang begitu menakutkan? Pria tua berjubah putih itu berteriak. Tubuhnya tampak sedikit lebih ilusi. Pergilah ke neraka, Ye Yunfei tersenyum dingin. Gemuruh, tekanan kekuatan jiwa yang mengerikan, seperti tsunami yang menghantam langit, menghantam lelaki tua berjubah putih itu. Ledakan, pria tua berjubah putih itu tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan, dan terlempar lagi.
Jejak kekuatan jiwa Kaisar Langit bukanlah masalah kecil, bagaimana dia bisa menolaknya? Ah, nak, beraninya kamu memperlakukan saya seperti ini. Nak, biarkan aku keluar, aku tidak akan membawamu pergi lagi. Petik 2. Ah, anak muda, kasihanilah, tolong biarkan aku pergi. Aku bisa mengajarimu alkimia, saya dapat mewariskan semua teknik alkimia dalam hidup saya kepada Anda, dan saya berjanji akan menjadikanmu generasi ahli alkimia. Setelah itu, Ye Yunfei terus menembak, meledakkan lelaki tua berjubah putih itu ke udara, berteriak dan memohon belas kasihan. Tubuh lelaki tua berjubah putih itu semakin terlihat ilusi, hampir transparan. Namun, Ye Yunfei tak berbelas kasihan. Akhirnya, setelah beberapa saat, aku tidak berdamai, aku menghilang begitu saja dari dunia ini. Akhirnya, lelaki tua berjubah putih itu berteriak keengganan dan menghilang sepenuhnya. Aku memusnahkan sisa jiwa pendiri sekte Tongshengmenmu, kamu tidak keberatan, kan? Ye Yunfei bertanya pada Huang Chang. Jika kamu tidak menghancurkannya, dia akan menghancurkan kita. Bagaimana saya bisa keberatan? Patriark sepenuhnya yang harus disalahkan, dan dia tidak bisa menyalahkanmu sama sekali. Huang Chang tersenyum kecut. Oke, sekarang jiwa patriark yang tersisa telah hilang, cepat dan sempurnakan menara alkimia kecil itu, kata Huang Chang. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei mulai menyempurnakan menara alkimia kecil. Yang disebut pemurnian, sebenarnya, adalah untuk menanamkan jejak jiwa pada titik-titik kunci dari inti danta kecil. Bagi Ye Yunfei, itu adalah masalah yang sangat sederhana. Lalu, Ye Yunfei memulai proses penyempurnaan menara alkimia kecil. Proses yang disebut pemurnian ini sebenarnya adalah memasukkan jejak jiwa ke titik-titik kunci di inti danta kecil. Bagi Ye Yunfei, ini adalah masalah yang sangat mudah. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei berhasil memasukkan jejak jiwanya ke titik kunci di menara alkimia kecil. Dengan cara ini, Ye Yunfei dapat sepenuhnya mengendalikan menara alkimia kecil ini. Novel 9 Matahari, Bab 302. Sekarang, tetap tenang sejenak. Di luar sana, terdapat 3 Yuan Zujing yang siap menyerang. Apabila mereka menyadari situasi yang salah, mereka mungkin akan berusaha mencegah saya membawa danta kecil pergi. Jadi, mari kita tunggu sejenak, cari waktu yang tepat, lalu kita bawa danta kecil pergi. Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengatakan, tidak buruk. Huang Chang mengangguk setuju. Selain itu, kekuatan Yuan Zujing sangat hebat. Jika ketiga Tuan Yuan Zujing menarik perhatian mereka, hal ini akan menambahkan banyak masalah. Di lantai pertama pagoda pil kecil, Ye Yunfei duduk bersila tanpa bergerak. Banyak orang telah mundur dari ujian karena mereka tidak bisa menahan tekanan kekuatan jiwa yang mengerikan. Namun, ada juga orang-orang yang mencoba naik ke lantai kedua. Lihat, Sima Xuan berhasil naik ke lantai kedua. Tiba-tiba terdengar keributan di alun-alun. Di samping pagoda dan kecil, terdapat tablet batu yang bersinar, di mana nama Sima Xuan tiba-tiba muncul. Ini menandakan bahwa Sima Xuan berhasil naik ke lantai kedua. Sebelum ujian dimulai, manajemen atas Tongshengmen telah mengatur lingkaran sihir kecil di lantai kedua menara pil kecil, yang terhubung dengan tablet batu ini. Ketika seseorang berhasil naik ke lantai kedua, tablet batu akan bereaksi dan menampilkan namanya. Bagus sekali, kata Long Hai dengan senang. Baru saja di ujian pertama, skor Sima Xuan telah dikalahkan oleh Lu Qianqian, yang membuatnya merasa sangat tidak senang. Sima Xuan adalah muridnya yang direkrut secara khusus, tetapi ia kalah dari seorang gadis kecil yang tidak dikenal. Orang lain akan menertawakannya karena kurangnya penglihatan. Untungnya, di babak kedua ujian, Sima Xuan telah berhasil mundur 1 putaran. Beruntunglah kita, keluarga Sima, yang bisa keluar dari kekacauan ini, kata seorang lelaki tua jangkung di alun-alun dengan tertawa penuh kemenangan. Semua orang menyadari bahwa lelaki tua ini memiliki banyak latar belakang. Dia adalah patriark keluarga Sima, dan keluarga Sima termasuk kekuatan kelas 2 di wilayah timur, yang sangat kuat. Haha, aku yang pertama mencapai lantai 2. Jalan itu membuat obat mujarab yang lebih baik dariku, jadi apa? Dalam tes kedua ini, aku sudah menghancurkannya. Petik 2. Lantai 2 menara pil kecil Sima Xuan tertawa terbahak-bahak. Kesombongan dan kesombongan di hatinya benar-benar kembali. Hanya pada saat ini, akhirnya naik. Suara seorang gadis yang belum dewasa terdengar.
dan Lu Qianqian berhasil naik ke lantai 2. Oh, penindasan kekuatan jiwa di sini di lantai 2 bahkan lebih mengerikan. Sebelum Lu Qianqian punya waktu untuk bahagia, wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, bercucuran keringat, dan tubuhnya yang halus terus-menerus gemetar. Tekanan kekuatan jiwa di lapisan kedua setidaknya 5 atau 6 kali lebih kuat daripada lapisan pertama. Huff, ekspresi Sima Xuan segera menjadi gelap, dan dia menatap Lu Qianqian dengan dingin. Dia tidak menyangka Lu Qianqian naik begitu cepat. Padahal, dia yang pertama naik ke lantai 2. Namun, Lu Qianqian muncul begitu cepat. Ini membuatnya sangat tidak bahagia. Efek yang dia inginkan adalah menghancurkan Lu Qianqian dengan keunggulan absolut. Namun, sekarang Lu Qianqian hampir mengikutinya di lantai 2, dan nilainya tidak jauh lebih buruk darinya. Lihat, Lu Qianqian juga naik ke lantai 2. Gadis itu benar-benar jenius dalam alkimia. Pada tes pertama, dia menyempurnakan 5 obat mujarab sejati dengan kualitas sempurna, dan pada tes kedua, dia melakukannya dengan sangat baik. Tidak lebih buruk dari Sima Xuan. Di alun-alun, ketika semua orang melihat nama Lu Qianqian muncul di prasasti, mereka tidak bisa tidak memujinya. Pujian ini sampai ke telinga Long Hai, membuat ekspresinya sedikit jelek. Haha, keluarga Lu kita akhirnya menghasilkan seorang jenius alkimia yang hebat. Seorang lelaki tua berbaju abu-abu tidak bisa menahan tawa dengan penuh semangat. Bakat alkimia Qianqian sudah bagus. Dia hanya pemalu, kurang percaya diri, dan tidak bisa melihat adegan besar. Begitu dia menjadi kuat, dia pasti tidak lebih buruk dari Sima Xuan. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum dan berpikir sendiri. Setelah menyempurnakan pagoda alkimia kecil, Ye Yunfei tahu dengan jelas tentang setiap gerakan di pagoda alkimia kecil. Pada saat ini, di lantai 2 menara Little Dan, Sima Xuan menatap Lu Qianqian dengan mata muram. Tidak, pelacur ini tidak melakukan kesalahan dalam 2 tes. Jika dia diizinkan masuk Tongshengmen, mungkin itu akan mengancam statusku di masa depan. Saat ini, di lantai 2, hanya ada dia dan aku untuk saat ini. Kenapa kamu tidak menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkannya? Mata Sima Xuan menunjukkan tatapan ganas. Kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan bel besi hitam kecil. Jalang, lihat di sini. Sima Xuan menatap tajam ke arah Lu Qianqian, dan tiba-tiba berteriak. Lu Qianqian terkejut, dan menoleh. Ding ding, lonceng besi hitam kecil di tangan Sima Xuan bergetar, dan suara aneh keluar. Lu Qianqian langsung merasa pusing dan pusing. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa menahan tekanan dari kekuatan jiwa yang ada di lantai 2. Boom! Di ruang sekitarnya, paksaan dari kekuatan jiwa yang perkasa meremas ke arahnya. Ah! Lu Qianqian berteriak kaget, jiwa dan tubuhnya sakit. Haha, senjata sihir kekuatan jiwa yang Tuan berikan padaku ini benar-benar kuat. Begitu aku mengeluarkan senjata ajaib ini, bahkan master dari alam terkondensasi akan terpengaruh, apalagi perempuan jalang ini. Tubuh jiwa, perempuan jalang ini, dia akan menderita kerusakan besar segera. Bahkan jika dia tidak menjadi idiot, dia tidak akan bisa membuat alkimia lagi. Sima Xuan memasang senyum jahat di wajahnya. Huff, Ye Yunfei bisa melihat dengan jelas dan tidak bisa menahan amarahnya. Boom, Ye Yunfei segera melepaskan gelombang kekuatan jiwa untuk melindungi Lu Qianqian. Dalam sekejap, Lu Qianqian tersadar. Lonceng besi hitam kecil yang sebelumnya sangat mempengaruhinya kini tak lagi berlaku. Tekanan kekuatan jiwa yang dahsyat di sekitarnya juga hilang seperti air surut. Perasaan santai menyelimuti dirinya, ia merasa seakan-akan tekanan kekuatan jiwa di lapisan kedua lenyap. Ye Yunfei berhasil menyempurnakan menara alkimia kecil dan kini dapat mengendalikan segala sesuatu yang ada di dalam menara, termasuk tekanan kekuatan jiwa. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Lu Qianqian memekik pada Sima Xuan sambil melirik alisnya. Tidak mungkin, bagaimana kabarmu? Sima Xuan terkejut melihat Lu Qianqian bangun kembali dengan begitu cepat. Ia tak percaya, lonceng besi hitam kecil yang dipegangnya bisa mempengaruhi seorang ahli dari alam kondensasi, apalagi seorang gadis berusia 12 tahun. Namun, tiba-tiba saja, dengung, tekanan kekuatan jiwa di lantai kedua menara pil kecil meledak. Kekuatan jiwa yang membanjir menghantam Sima Xuan seperti ombak besar, memaksanya memuntahkan jiwanya ke laut kegelapan. "Au!" Sima Xuan teriak, mulut, hidung, telinga, dan matanya langsung berdarah, wajahnya memerah seperti hantu. Ledakan,
tubuhnya, seperti boneka yang sudah usang, terlempar jauh ke belakang. Sima Xuan terjatuh ke tanah dengan keras, memeluk kepala dan berteriak histeris, mencoba mati-matian meredakan rasa sakit yang tak tertahankan. Ada apa ini? Teriakan Danta kecil membuat orang-orang di alun-alun terkejut dan panik. 3 penguasa alam Yuanzhu Tongshengmen segera berdiri dan bergegas masuk ke dalam menara kecil tempat Sima Xuan tergeletak. Saat mereka tiba di lantai 2, Long Hai dengan cepat mengambil tindakan dengan mengibaskan lengan bajunya, melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang menenangkan Sima Xuan. Setelah itu, Sima Xuan merasa tubuhnya rileks dan akhirnya berhenti berteriak, meskipun masih terengah-engah dengan napas tersengal-sengal. Huang Fuseng menatap Sima Xuan dengan sedih. Sima Xuan telah kehilangan akal. Apa yang terjadi di sini? Long Hai melolong dengan marah, menatap Lu Qianqian dengan tatapan yang penuh dengan amarah dan ketidaksukaan. Novel 9 Matahari, Bab 303, Aku tidak tahu. Menghadapi Long Hai yang marah, wajah Lu Qianqian menjadi pucat karena ketakutan, dan dia tidak bisa berkata-kata sama sekali. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sima Xuan diserang oleh tekanan kekuatan jiwa di menara alkimia kecil, dan menjadi idiot. Tidak peduli seberapa kuat gadis ini, tidak mungkin dia mengendalikan tekanan dari kekuatan jiwa di menara. Huang Fu menggelengkan kepalanya. Gelengkan kepalamu. Itu benar, Sima Xuan memang diserang oleh paksaan kekuatan jiwa di menara, jadi dia menjadi seperti ini. Petik 2. Tuan lain dari pembangun Yuan juga mengangguk. Tuan Yuan Zujing, betapa ganasnya mata mereka, dan betapa kaya pengalaman mereka dapat dilihat sekilas. Sial, apa yang terjadi di sini? Dengan kekuatan Sima Xuan, seharusnya relatif mudah untuk naik ke lantai 2, dan tidak mungkin terjadi sesuatu. Mengapa kekuatan jiwa di menara dan kecil menyerangnya? Apa? Petik 2. Long Hai memandang Sima Xuan yang telah menjadi idiot, tidak mampu melampiaskan amarahnya. Lu Qianqian, katakan padaku apa yang terjadi di sini sekarang. Jangan takut, bicaralah pelan-pelan. Huang Fuseng menatap Lu Qianqian dan berkata dengan ramah. Mata dari 3 master pembangun Yuan semuanya menatap Lu Qianqian. Danta kecil adalah harta karun yang ditinggalkan oleh pendiri sekte Tongshengmen, dan memiliki arti yang sangat khusus bagi Tongshengmen. Sekarang hal seperti ini terjadi secara tiba-tiba, wajar untuk mengetahui apa yang terjadi. Jangan takut, beritahu mereka apa yang baru saja kamu lihat. Tepat ketika Lu Qianqian bingung, transmisi suara kekuatan jiwa Ye Yunfei tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Lu Qianqian. Mendengar suara Ye Yunfei, Lu Qianqian tiba-tiba merasa segar dan merasa jauh lebih percaya diri. Oleh karena itu, Lu Qianqian mengumpulkan keberanian untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkan kata-kata Lu Qianqian, Huang Fuseng melihat sekeliling, dan segera menemukan bel besi hitam kecil di tanah di samping Sima Xuan. Apakah Sima Xuan menggunakan lonceng besi ini untuk menyerangmu barusan? Tanya Huang Fuseng sambil meraih lonceng besi kecil di tangannya. Ya, benar, jawab Lu Qianqian mengangguk. Huang Fuseng kemudian menyerahkan lonceng besi hitam kecil itu kepada Long Hai. Sepertinya hanya ada satu penjelasan. Sima Xuan ingin menggunakan senjata ajaib kekuatan jiwa ini untuk menghadapi Lu Qianqian, tetapi tanpa diduga, itu menyentuh beberapa batasan dalam menara alkimia kecil dan menderita banyak kerusakan dari serangan Little Danta. Tuan lain dari Yuan Builder juga mengangguk setuju. Wajah Long Hai memucat, dan dia mengambil lonceng besi kecil itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Senjata ajaib ini adalah hadiah pertemuan yang dia berikan kepada Sima Xuan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Sima Xuan akan kehilangan nyawanya karenanya. Maka dari sekarang, tidak ada lagi yang bisa menggunakan senjata ajaib kekuatan jiwa di pagoda alkimia kecil. Pendiri pagoda alkimia kecil telah meninggalkannya, dan tidak ada yang bisa terjadi, ujar Huang Fuseng dengan suara yang dalam. Oke, tes berlanjut. Lu Qianqian, kamu telah berhasil lulus ujian. Keluarlah bersamaku. Petik 2. Setelah Huang Fuseng selesai berbicara, dia menggulung Lu Qianqian dengan lambaian lengan bajunya, dan berjalan keluar dari menara dan kecil di sejenak. Long Hai dan Master Yuan Zujing lainnya juga keluar. Long Hai penuh amarah, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Sebab, dilihat dari semua tandanya, Sima Xuan memang telah melukai dirinya sendiri. Ye Yunfei melihat semua ini di matanya dan sedikit tersenyum. 3 Master Yuan Building Realm of Tongshengmen, yang akan membayangkan bahwa menara alkimia kecil telah disempurnakan oleh Ye Yunfei.
Sima Xuan sebenarnya dibunuh oleh Ye Yunfei. Selanjutnya ujian dilanjutkan, dan satu demi satu anak muda berjuang untuk naik ke lantai 2. Tes belum berakhir sampai 1 hari kemudian. Termasuk Lu Qianqian, total 15 anak muda berhasil lulus ujian dan menjadi murid Tong Shengmen. Tong Shengmen selalu merekrut murid, tetapi tidak banyak. Sebab, tidak banyak anak muda yang benar-benar memiliki bakat alkimia. Oke, semuanya, tes rekrutmen untuk kelas Tong Shengmen kita telah berakhir. Di alun-alun, seorang tetua dari Tong Shengmen mengumumkan dengan lantang. Kerumunan penonton bubar satu demi satu. Huang Fu menguleni formula dengan tangannya, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Danta. Booming, di atas alun-alun, dan pagoda kecil yang menjulang tiba-tiba bergetar, menyusut terus-menerus, dan berubah menjadi seukuran kepalan tangan. Kemudian, itu berubah menjadi aliran cahaya, meninggalkan alun-alun dalam sekejap, dan terbang kembali ke markas Tong Shengmen. Kesempatan ada di sini. Ye Yunfei melihat pagoda dan kecil yang terbang kembali ke markas gerbang Tong Sheng, dan berpikir dalam hati. Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan danta kecil itu segera berhenti di langit yang tinggi jauh. Kemudian, Ye Yunfei mengaktifkan jubah Tianying, melarikan diri keluar angkasa, dan langsung datang ke sisi danta kecil, dan menyingkirkan danta kecil itu dengan lambaian tangannya. Karena, kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat, 3 penguasa Yuan Building Realm of the Tong Shengmen tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Mereka mengira danta kecil telah terbang kembali ke markas. Kakak, kenapa dia pergi? Apakah dia pergi? Petik 2. Pada saat ini, Lu Qianqian dengan cemas mencari Ye Yunfei di alun-alun, hampir menangis. Sekarang, Ye Yunfei telah menempati posisi yang sangat penting di hatinya. Haha, Qianqian, kamu tampil sangat baik. Kamu telah memenangkan kehormatan untuk keluarga Lu kami. Petik 2. Kakek Lu Qianqian datang ke sisi Lu Qianqian, tertawa terbahak-bahak, sangat puas. Kakak, apakah dia benar-benar pergi? Kenapa dia begitu kejam? Dia tidak berbicara denganku, dan pergi begitu saja. Lu Qianqian sama sekali tidak memperhatikan kakeknya, tetapi mencari Ye Yunfei di square figure. Qianqian, jangan cari aku. Tepat ketika Lu Qianqian sangat cemas hingga air mata mengalir di wajahnya, tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Kakak, apakah itu kamu? Di mana kamu? Qianqian ingin melihatmu. Petik 2. Tubuh halus Lu Qianqian bergetar, dan dia sangat terkejut. Qianqian, ada yang harus aku lakukan dan aku harus pergi. Kamu akan memasuki gerbang Tong Sheng di masa depan dan bekerja keras, kata Ye Yunfei. Kakak, apakah kamu pergi? Kapan aku bisa bertemu denganmu lagi? Akankah kau kembali padaku lagi? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Lu Qianqian merasa cemas. Ya, petik 2. Ye Yunfei terdiam sesaat, dan menjawab. Faktanya, Ye Yunfei tahu bahwa perpisahan ini, mungkin, seumur hidup ini, mungkin memiliki kesempatan untuk melihat Lu Qianqian lagi. Selain itu, Ye Yunfei mengambil danta kecil, dan segera setelah itu, pejabat senior Tong Shengmen pasti akan menjadi gila dan melakukan penyelidikan. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Lu Qianqian, jika tidak, dia pasti akan terlibat. Sungguh, saudaraku, ini yang kamu katakan. Setelah selesai dengan pekerjaanmu, kembalilah padaku. Ingat, petik 2, Lu Qianqian berkata dengan heran setelah mendengar jawaban Ye Yunfei. Namun, setelah menunggu lama, dia tidak mendengar jawaban Ye Yunfei lagi. Dia sudah pergi. Lu Qianqian berdiri di tempatnya, memandang keluar alun-alun, seperti kehilangan jiwamu. Setengah hari kemudian, raungan, danta kecil pergi. Petik 2, temukan, pastikan untuk menemukan Little Danta. Petik 2, dari markas besar Tong Shengmen, terdengar raungan kemarahan. Seluruh markas penuh dengan kegaduhan. Novel 9 Matahari, Bab 304. Saat ini, Ye Yunfei telah meninggalkan kota Xiaodan. Kali ini ketika dia datang ke kota Xiaodan, dia mendapatkan pagoda San Wuo dan Xiaodan, jadi suasana hati Ye Yunfei sedang baik. Lain kali aku kembali, aku akan membalas dendam pada ketiga pengkhianat itu. Huang Chang mengertakkan gigi. Melihat Huang Fuseng dan Long Hai membuat api kebencian yang telah dialami Huang Chang selama bertahun-tahun menyala kembali. Jangan khawatir, ketika kamu kembali lagi nanti,
kamu pasti akan memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Sylvia tertawa. Tuan, apa rencanamu selanjutnya? Hu Miao bertanya. Masalah dengan klan Chen dan makam Tianyu. Aku, Ye Yunfei, tidak mudah diganggu. Karena mereka memprovokasiku, mereka harus siap membayar harganya. Petik 2. Pandangan tegas melintas di mata Ye Yunfei. Di kota Lohai, 300 ksatria dari klan Chen dan selusin pembunuh dari makam Tianyu mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Posturnya adalah untuk mengambil nyawa Ye Yunfei. Terutama 300 ksatria dari klan Chen menyebabkan Ye Yunfei terluka parah. Dengan kepribadian Ye Yunfei, tentu saja dia tidak akan mudah menelan nafas ini. Saat itu, ketika Ye Yunfei adalah kaisar surga, di dunia, ada banyak sekali pemimpin sekte super hebat dan patriark keluarga kuno, dengan hormat di depan Ye Yunfei, yang berani memprovokasi dia. Dulu ada seorang pemimpin agama super besar yang berkonflik dengan Ye Yunfei dan menghina Ye Yunfei dengan kata-kata. Pada akhirnya, Ye Yunfei menghancurkan markas agama besar itu menjadi reruntuhan dan menghancurkannya sama sekali. Setelah melihat kekuatan Ye Yunfei yang menakutkan, pemimpin itu sangat ketakutan hingga kekacauan itu terjadi. Dia berlutut di luar istana Ye Yunfei selama sebulan penuh dan memberi kompensasi sejumlah besar properti, yang menenangkan kemarahan Ye Yunfei. Ketika Kaisar Surga marah, dia membaringkan jutaan mayat, berdarah dan hanyut. Pembunuh makam Tianyu terlalu misterius, sangat sulit menemukan mereka. Kata Huang Chang, biarkan ular keluar dari lubang. Biarkan mereka membunuhku. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, ini cara yang bagus. Hu Miao mengangguk. Setelah 1 hari, cabang makam Tianyu di wilayah timur menerima pesanan bisnis. Bunuh seorang pemuda bernama Xiao Fei. Hadiahnya sangat tinggi, 3 miliar kristal roh. Kota Baiyun. Kota Baiyun adalah kota berukuran sedang di wilayah timur. Saat ini, jalanan penuh dengan orang yang datang dan pergi, sangat ramai. Seorang pemuda berpenampilan biasa, dengan seorang pelayan cantik, sedang berkeliaran di jalan. Tiba-tiba, tertawa. Di belakang pemuda itu, sebuah pedang tajam menonjol dari angkasa, seperti ular berbisa, menusuk tanpa suara ke arah jantung pemuda itu. Apakah akhirnya di sini? Pria muda itu tersenyum dingin. Pria muda ini secara alami adalah Ye Yunfei. Saat ini, Ye Yunfei telah menggunakan rahasianya untuk berubah menjadi seorang pemuda aneh, alias Xiao Fei. Kekuatan jiwa Ye Yunfei sangat cemerlang, dan dia telah dipersiapkan sebelumnya, dan dia menghindari serangan pedang tajam itu dengan memutar tubuhnya dengan ringan. Cici. Saat berikutnya, 6 pedang tajam muncul pada saat yang sama, memancarkan aura pembunuh yang dingin, dan dengan cepat menusuk titik vital tubuh Ye Yunfei. Serangan pedang tajam ini sangat langsung, tanpa fantasi, dan itu akan membunuh orang begitu mereka bergerak. 6 pria berbaju hitam muncul bersamaan, memegang 6 pedang tajam. Pembunuh Six Heavens Yutum. Hu Miao, gunakan ilusi. Ye Yunfei berkata kepada Hu Miao sambil menghindari serangan 6 pedang tajam. Oke, Hu Miao segera melemparkan ilusi. Segera, sosok 6 pembunuh makam Tianyu membeku, dan tatapan mereka langsung menjadi tumpul. Kekuatan Hu Miao sudah setara dengan prajurit manusia di tahap akhir alam terkondensasi, dan ilusi yang dia perlihatkan sangat kuat. Detum kiler benar-benar tak tertahankan akhir-akhir ini. Bang-bang. Dengan satu telapak tangan, Ye Yunfei mengejutkan 6 pembunuh makam Tianyu seperti kilat, dan memindahkan mereka ke menara hantu. Kemudian, dengan gerakan tubuh Ye Yunfei, dia kabur keluar angkasa dan menghilang. Hei, apa yang baru saja terjadi? Sepertinya aku melihat 6 atau 7 orang berkelahi. Tapi, dalam sekejap mata, mereka menghilang. Apakah aku terpesona? Tanda tanya petik 2. Sebelum saya punya waktu untuk melihat lebih dekat, itu menghilang. Banyak orang di sekitar melihat 6 pembunuh makam Tianyu dan Ye Yunfei, tetapi itu terjadi terlalu cepat, dan seluruh proses hanya memakan waktu 2 hingga 3 detik. Waktu adalah lebih. Setelah beberapa saat, di dalam menara hantu, ke-6 pembunuh makam surgawi itu terbangun pada saat bersamaan. Tempat apa ini? Ke-6 pembunuh itu memandangi ruang aneh ini dengan waspada. Katakan padaku, di mana sarang makam Tianyu? Ye Yunfei berdiri di depan 6 pembunuh dengan tangan di belakang, dan berkata dengan tenang. Saat ini, Ye Yunfei telah kembali ke penampilan aslinya. Kamu adalah Ye Yunfei. Apakah kamu masih hidup?
Keenam pembunuh itu dengan cepat mengenali Ye Yunfei, dan mereka sangat terkejut. Di wilayah timur, semua orang mengira Ye Yunfei sudah mati. Xiao Fei juga kamu sengaja memancing kami keluar. Seorang pembunuh tiba-tiba sadar dan berteriak. Benar, Xiao Fei juga aku. Sekarang, jawab pertanyaanku, di mana sarang makam Tianyu? Kata Ye Yunfei, pergilah ke neraka. Keenam pembunuh dari makam Tianyu saling memandang, mengeluarkan pedang panjang mereka, dan bergegas menuju Ye Yunfei pada saat bersamaan. Dalam proses maju, mereka menampilkan keterampilan tubuh yang unik dan unik dari makam Tianyu, mencoba bersembunyi di ruang angkasa. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa tidak terlihat lagi. Aku juga tidak bisa tidak terlihat lagi. Wajah keenam pembunuh berubah secara drastis pada saat yang sama, dan mereka menemukan bahwa teknik rahasia tembus pandang tidak berpengaruh. Ruang di dalam menara hantu berdiri sendiri, dan hukum ruang dan waktu berbeda dari dunia luar. Selain itu, menara hantu telah disempurnakan oleh Ye Yunfei, dan itu milik senjata ajaib Ye Yunfei. Ye Yunfei dapat mengendalikan semua yang ada di menara. Tanpa persetujuan Ye Yunfei, akan sulit bagi para pembunuh ini untuk tetap tidak terlihat. Bang! Ye Yunfei mengeluarkan telapak tangannya, dan dengan 6 kekuatan telapak tangan yang diikat udara, keenam pembunuh itu terlempar terbang. Untuk Tomb Killer akhir-akhir ini, tanpa teknik rahasia tembus pandang, kekuatan mereka akan berkurang setengahnya. Keenam pembunuh itu bangkit, memegang pedang panjang di tangan mereka, dan menatap Ye Yunfei. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menjadi lawan Ye Yunfei. Ayo pergi, salah satu pembunuh berbisik. Keenam pembunuh mundur pada saat yang sama, meninggalkan bayangan di belakang mereka, dan mereka menghilang dalam sekejap. Haha, ingin melarikan diri. Mungkinkah? Ye Yunfei tertawa keras. Kasihan 6 pembunuh ini, sampai sekarang mereka masih belum menemukan keberadaan mereka. Setelah memasuki menara hantu, tanpa persetujuan Ye Yunfei, mereka tidak dapat melarikan diri. Kembalilah padaku. Ye Yunfei menembak dengan jarinya, 6 kekuatan yang kuat, seperti 6 bola meriam, ditembakkan dengan cepat, masing-masing mengenai 6 pembunuh. Keenam pembunuh itu terlempar ke belakang oleh pemboman itu, muntah darah berulang kali, dan terluka parah. Dengan 2,5 juta kati kekuatan fisik, setiap gerakan, tangan dan kakinya Ye Yunfei meledak dengan kematian yang mengerikan. Novel 9 Matahari, Bab 305, Hu Miao bergegas keluar, membawa kembali keenam pembunuh tersebut dan mendorong mereka ke hadapan Ye Yunfei. Dikatakan kepadaku, di mana makam Tianyu berada. Tangan Ye Yunfei berada di belakang punggungnya sambil berbicara dengan tenang. Kamu, Yunfei, tidak perlu tahu. Kami tidak akan memberitahumu, sahut salah seorang pembunuh dengan nada meremehkan. Tiba-tiba, Ye Yunfei mengacungkan jarinya dengan kuat dan meledakkan tubuh si pembunuh menjadi awan kabut darah. Kamu harus membunuh kami semua. Jika tidak, kamu akan selalu dihantui oleh misi yang gagal, ujar pembunuh lainnya dengan dingin. Sekali lagi, dengan gerakan jari dari Ye Yunfei, tubuh pembunuh tersebut hancur berkeping-keping. Wajah keempat pembunuh tersisa tampak tegang, meski mereka sudah menyerahkan nasib mereka pada kematian. Tentukan, apa yang ingin kamu katakan? Kata Ye Yunfei acuh tak acuh. Namun, keempat pembunuh itu tetap diam. Tanpa ragu, Ye Yunfei kembali menggunakan kekuatannya dan membunuh salah satu pembunuh lainnya. Ketiga pembunuh tersisa masih belum mengatakan apapun, karena mereka sadar jika mereka memberikan informasi tentang makam Tianyu, mereka akan diburu oleh keluarga makam Tianyu dan mungkin membawa dampak buruk bagi keluarga mereka sendiri. Tuan, izinkan saya mencoba menggunakan ilusi, kata Hu Miao tiba-tiba. Baiklah, sahut Ye Yunfei menganggukkan kepala. Hu Miao pun berjalan mendekati salah satu pembunuh dan segera melemparkan ilusinya. Serangkaian hukum ilusi menembus ke dalam lautan jiwa si pembunuh. Kamu ingin melakukan apa? Pembunuh itu terkejut dan marah. Tapi sebentar saja, tatapannya menjadi kabur dan bingung, seolah-olah dia sedang berjalan dalam mimpi. Ilusi keluarga Tianhu kuno adalah warisan rasial yang terukir dalam darah mereka, dan kekuatannya sangat kuat. Tidak sebanding dengan ilusi yang dilakukan oleh prajurit biasa di dunia. Katakan padaku, di mana sarang tua makam Tianyu di wilayah timur? Tanya Hu Miao dengan nada aneh dalam suaranya, yang juga merupakan bagian dari ilusi. Saya tidak tahu di mana sarang tua makam Tianyu di wilayah timur.
Saya baru saja datang dari salah satu sub pangkalan. Mungkin di agen dari sub pangkalan kami mengetahui jawaban yang Anda cari, jawab si pembunuh dengan kebingungan. Baiklah, katakan padaku, di mana sub pangkalan kamu berada? Tanya Hu Miao lagi. Dia belum selesai berbicara. Ledakan terdengar di dalam kepalanya, meledakkan kepalanya menjadi keping-keping, darah dan daging tercecer kemana-mana. Tuan, ada batasan kekuatan jiwa di lautan jiwanya, batasan kekuatan jiwa itu tersentuh dan meledak, kata Hu Miao. Pembatasan kekuatan jiwa adalah teknik rahasia di mana beberapa ahli dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat menanamkan jejak kekuatan jiwa di pikiran orang lain. Dalam situasi tertentu, jejak kekuatan jiwa ini akan diaktifkan dan menyebabkan ledakan. Pembunuh-pembunuh makam Tianyu baru-baru ini jelas ditanami dengan pembatasan kekuatan jiwa, dan jika mereka mengungkap rahasia yang berkaitan dengan makam Tianyu, mereka akan terkena dampaknya. Aku bisa melihatnya, kata Ye Yunfei, menatap dua pembunuh yang tersisa. Tentu saja, kedua pembunuh ini pasti ditanami dengan pembatasan kekuatan jiwa di lautan jiwa mereka. Kamu Yunfei, tunggu saja, makam Tianyu kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi, kata salah satu pembunuh sambil menusuk pedang ke jantungnya sendiri, lalu jatuh mati. Dia sadar bahwa jika dia dihadapkan pada pertanyaan Ye Yunfei, apapun yang dia lakukan, dia akan tetap mati pada akhirnya. Maka, dia memutuskan untuk melakukan bunuh diri secara langsung. Sang pembunuh terakhir yang masih hidup ragu sejenak, lalu mengangkat pedang tajamnya, siap untuk mengakhiri hidupnya. Hu Miao, berikan ilusi padanya, kata Ye Yunfei. Tanpa menunggu, Hu Miao memberikan ilusi pada sang pembunuh. Seketika itu, aturan sihir tak terlihat masuk ke dalam lautan jiwa sang pembunuh. Tubuhnya gemetar, matanya menjadi bingung. Tiba-tiba, pedang di tangannya terjatuh ke tanah. Huff, mudah sekali mengendalikan kekuatan jiwa semacam itu, cibir Ye Yunfei. Menggunakan kekuatan jiwanya, Ye Yunfei memasuki lautan jiwa sang pembunuh. Tidak butuh waktu lama bagi Ye Yunfei untuk menemukan batasan kekuatan jiwa sang pembunuh. Terlalu kasar, pembatasan kekuatan jiwa seperti ini tidak berguna, gumam Ye Yunfei sambil tersenyum dingin. Metode pembatasan kekuatan jiwa yang ditanam di lautan jiwa sang pembunuh terlalu canggung di mata Ye Yunfei. Kekuatan jiwanya menabrak pembatasan itu dan dalam sekejap, batasan itu hancur dan berubah menjadi kehampaan. Baiklah, pembatasan kekuatan jiwanya sudah dipatahkan. Tanyakan padanya sekarang, kata Ye Yunfei. Pak, kamu benar-benar luar biasa, kata Hu Miao dengan kagum. Dia belum pernah melihat seseorang yang bisa dengan mudah mematahkan batasan kekuatan jiwa seperti itu. Kemudian, Hu Miao mulai menanyakan tentang pembunuh itu. Pembunuh itu dikendalikan oleh ilusi Hu Miao dan menjawab semua pertanyaannya. Ternyata, pembunuh itu berasal dari salah satu cabang makam Tianyu di wilayah timur, yang terletak di kota Qingsu, tidak jauh dari kota Baiyun. Ayo, kita harus segera pergi ke cabang itu, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Pembunuh makam Tianyu telah datang untuk membunuh Ye Yunfei berkali-kali, tetapi dengan karakter Ye Yunfei, dia tidak akan menyerah dengan mudah. Setelah beberapa saat, mereka naik kapal terbang dan meninggalkan kota Baiyun menuju kota Qingsu. Setengah hari kemudian, mereka tiba di kota Qingsu. Di sebelah barat kota, di sebuah gang terpencil, terdapat sebuah toko kelontong kecil. Di dalam toko kelontong, seorang lelaki tua sedang duduk. Saat ini, lelaki tua itu duduk di belakang konter dan mengantuk seolah-olah menunggu pelanggan datang ke pintunya. Hei, aku tidak menyangka bahwa sub-base makam Tianyu yang terkenal akan sangat sederhana, kata Ye Yunfei dengan cibiran saat dia tiba di depan pintu toko kelontong. Di samping Ye Yunfei berdiri Hu Miao dan seorang pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu adalah pembunuh yang diinterogasi oleh Hu Miao belum lama ini. Pembunuh itu telah dikendalikan oleh Hu Miao dengan ilusi. Pimpin jalan, kata Ye Yunfei kepada si pembunuh. Tatapan pembunuh itu tumpul dan tak bernyawa, seperti boneka tanpa jiwa. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dia segera melangkah dan memimpin jalan menuju toko kelontong. Ye Yunfei dan Hu Miao mengikuti di belakang. Ada tamu yang ingin membeli sesuatu, tanya pria tua yang mengantuk dan duduk di belakang konter ketika dia melihat seseorang masuk ke toko. Tapi, segera, wajahnya berubah dan matanya tertuju pada si pembunuh. Apa yang terjadi? Ke-19, mengapa kamu membawa dua orang asing kembali? Tanya pria tua itu dengan tajam.
Sepertinya kita telah menemukan tempat yang tepat, kata Ye Yunfei dengan senyum ringan. Novel 9 Matahari, Bab 306. Ternyata, si pembunuh memiliki kode dengan angka 19. Nomor 19 tidak menjawab ketika seorang lelaki tua mengajukan pertanyaan kepadanya, melainkan pergi ke belakang toko kelontong. Berhenti, lelaki tua itu sangat marah dan berdiri tiba-tiba, matanya bersinar terang, sehingga ia tidak terlihat seperti orang tua. Dia tertawa, di tangannya, belati berkilauan muncul dan menusuk ke arah jantung No. 19. Kekuatan lelaki tua tersebut sebenarnya berada di tahap tengah alam berkonsentrasi. Dengan cepat, Ye Yunfei muncul di dekat lelaki tua itu seperti hantu, dan meraih pergelangan tangan lelaki tua tersebut seperti kilat. Mencari kematian, lelaki tua itu terkejut dan marah, seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan spiritual, membentuk tekanan kekuatan spiritual yang menakutkan, menghancurkan Ye Yunfei, sambil mati-matian berusaha menarik tangannya kembali. Namun, kekuatan Ye Yunfei terlalu besar, sehingga lelaki tua tersebut tidak dapat bergerak. Meskipun lelaki tua tersebut telah mempraktikkan berbagai jenis teknik rahasia makam Tianyu yang cerdik, namun di hadapan Ye Yunfei, ia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menampilkannya. Klik, dengan tarikan ringan, Ye Yunfei mematahkan pergelangan tangan lelaki tua tersebut. Hu Miao, gunakan ilusi, kata Ye Yunfei. Baik, jawab Hu Miao dan segera melemparkan ilusi ke arah lelaki tua tersebut. Apa yang ingin kamu lakukan? Lelaki tua itu terkejut dan marah. Kemudian, serangkaian hukum ilusi mengalir ke lautan jiwanya dan menjerat tubuh jiwanya. Kekuatan jiwa lelaki tua tersebut agak kuat, sehingga ia mati-matian melawannya. Ye Yunfei menamparkan kepalanya, membuatnya pusing. Kemudian, ia kehilangan kekuatan untuk melawan, dan langsung dikendalikan oleh ilusi Hu Miao. Di samudera jiwa seorang tua, terdapat batas pada kekuatan jiwanya. Setelah ditemukan oleh Ye Yunfei, ia segera membukanya. Arahkan jalan, masuk ke cabangmu, kata Hu Miao pada sang tua. Sang tua mengangguk kaku, kemudian memimpin jalan ke belakang toko kelontong. Di belakang toko, ada sebuah halaman kecil. Di pojok halaman, terdapat sebuah sumur tua. Mulut sumur ditutup dengan lempengan batu biru. Sang tua berjalan ke arah sumur tua, memindahkan lempengan batu biru, dan langsung melompat ke bawah. Kemudian, nomor 19 juga melompat turun. Ye Yunfei dan Hu Miao tidak ragu dan langsung melompat ke dalam sumur. Di dalam sumur, tidak ada air. Dasar sumur datar dan terdapat lorong bawah tanah yang gelap memanjang miring ke bawah. Sang tua memimpin jalan dan berjalan menyusuri lorong bawah tanah. Setelah beberapa saat, sampailah mereka di istana bawah tanah. Di istana bawah tanah, terdapat aula yang luas dengan puluhan ruangan di kedua sisinya. Ini titik cabang kita, kata sang tua, matanya sedikit bingung. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa ada seorang pembunuh di setiap kamar. Nomor 2, apa yang terjadi? Siapa mereka? Dari salah satu ruangan, seorang lelaki tua berbaju hitam keluar seperti hantu, menatap Ye Yunfei dan Hu Miao dengan mata muram. Dia nomor 1, penanggung jawab cabang ini, kata sang tua itu kepada Hu Miao. Hu Miao masih mengendalikannya dengan ilusinya, sehingga ia tidak bisa menahan diri, pikirannya bingung dan kacau, dan hanya mengikuti perintah Hu Miao. Tidak, 2, apa maksudmu? Apakah kamu telah melakukan pengkhianatan? Ujar pria tua berpakaian hitam yang bernama nomor 1 dengan nada tajam. Pria tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya setelah mendengar perkataan tersebut. Tiba-tiba, bayangan hitam mulai berkelap-kelip dan puluhan pria berpakaian hitam muncul di dalam aula satu persatu, mengelilingi Ye Yunfei dan Hu Miao. Hei, kamu terlihat familiar. Kamu adalah Ye Yunfei. Bagaimana mungkin? Ye Yunfei, kamu masih hidup, seru pria tua berpakaian hitam tersebut dengan kaget setelah mengenali wajah Ye Yunfei. Pria tua tersebut mengenal Ye Yunfei karena makam Tianyu telah mengirim beberapa pembunuh untuk membunuhnya. Sebagai penanggung jawab cabang, pria tua berpakaian hitam ini telah melihat potret Ye Yunfei dan dengan cepat mengenali wajahnya. Tentu saja aku masih hidup, jawab Ye Yunfei sambil tersenyum ringan. Pria tua berpakaian hitam itu merasa curiga dan langsung berteriak, lakukan, bunuh dia. Namun, seketika itu juga, lusinan pembunuh itu menghilang keluar angkasa dan menghilang tanpa jejak. Ye Yunfei hanya tersenyum sinis dan berkata,
ini hanya keterampilan kecil, tapi kamu berani membodohi dirimu sendiri di depanku. Lepaskanlah kekuatan jiwa, rasakan seluruh ruang aula, dan temukanlah sosok para pembunuh itu, Cici. Tiba-tiba, lebih dari 10 pedang panjang muncul, menusuk Ye Yunfei dan Hu Miao dengan tajam. Lebih dari 10 pembunuh muncul dari balik pedang panjang itu. Gebuk, kekuatan jiwa Ye Yunfei dengan mudah menangkap sosok para pembunuh itu, dan dia dengan pelan-pelan berteriak. Berdesir, pedang spiritual 5 elemen muncul secara bersamaan, membuat para pembunuh terjepit. Setelah ditingkatkan berkali-kali, pedang roh 5 elemen ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Mereka semua terkejut oleh kematian mendadak itu. Energi pedang menyebar seperti lautan di seluruh aula, sangat tajam. Retak, sebelum para pembunuh itu bisa bereaksi, tubuh mereka hancur menjadi potongan-potongan yang patah, terlempar ke tanah. Ternyata, Tomb Killer sangat kuat, gerakannya tidak terduga dan sulit dilawan. Kekuatan tempur mereka sebenarnya tidak terlalu kuat. Sebagai mantan Kaisar Surga, Ye Yunfei melihat keterampilan tubuh yang ditampilkan oleh pembunuh makam Tianyu akhir-akhir ini tidak begitu misterius. Kekuatan jiwa Ye Yunfei dapat melihat sosok dan gerakan serangan mereka dengan jelas. Karena itu, para pembunuh itu terlalu lemah untuk melawannya. Sangat rentan. Kamu, pria tua berbaju hitam itu terkejut. Potong. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. Berdesir, pedang roh 5 elemen kembali menghancurkan tubuh para pembunuh yang tersisa. Walaupun para pembunuh tersebut sudah menghilang, kekuatan spiritual Ye Yunfei masih bisa merasakan keberadaan mereka dan dengan tepat menemukan lokasi mereka. Sejenak, di cabang ini, hampir seluruh pembunuh sudah tewas di tangan Ye Yunfei. Hanya tersisa seorang lelaki tua berpakaian hitam dan pemimpin kelompok pembunuh. Kamu, Yunfei, berani sekali memprovokasi makam Tianyu saya seperti ini. Apakah kamu tidak takut dengan makam Tianyu saya dan tidak takut mati bersamamu? Ujar sang lelaki tua dengan suara marah. Mungkinkah sekarang makam Tianyu Anda dan saya memiliki hubungan yang baik? Tanya Ye Yunfei dengan senyum dingin. Segera setelah itu, Ye Yunfei melangkah maju dengan cepat menggunakan efek akselerasi 10 kali lipat dari jubah bayangan langit, dan tiba tepat di depan sang lelaki tua berpakaian hitam, hampir berhadapan dengannya. Gerakan Ye Yunfei begitu cepat sehingga sulit dilihat dengan mata telanjang. Mencari kematian, seru sang lelaki tua dengan terkejut dan marah. Namun, apa yang dia dapatkan adalah tinju cepat yang menghantamnya dengan kekuatan yang menakutkan seperti badai yang langsung membuatnya kewalahan. Kecepatan dan kekuatan Ye Yunfei terlalu besar. Meskipun sang lelaki tua berpakaian hitam memiliki skill yang unik, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menyerang ke arah Ye Yunfei. Lengan kanan seluruh tubuh lelaki tua berbaju hitam itu hancur berkeping-keping di tempat. Engah, tinju Ye Yunfei menghantam dantiannya hingga hancur berkeping-keping. Ah, kamu menghancurkan aku. Pria tua berbaju hitam itu ketakutan. Bagi seorang seniman bela diri, dihapuskan jauh lebih menyakitkan daripada mati. Hu Miao, gunakan ilusimu untuk mengendalikannya, ujar Ye Yunfei. Tanpa menunggu waktu, Hu Miao melangkah maju dan melemparkan ilusinya. Pria tua berpakaian hitam ini telah kehilangan kultivasinya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dimanapun dia memiliki kekuatan untuk melawan, dia langsung dikendalikan oleh Hu Miao. Ye Yunfei menemukan bahwa di lautan jiwa pria tua itu, ada juga pembatasan kekuatan jiwa. Ye Yunfei memecahkannya secara langsung. Kemudian, Ye Yunfei meminta Hu Miao untuk menginterogasi pria tua berbaju hitam itu. Yang mengejutkan Ye Yunfei, pria tua berbaju hitam itu tahu banyak. Lokasi spesifik lebih dari selusin sub pangkalan makam Tianyu disebutkan secara berurutan. Selain itu, dia juga mengungkap lokasi markas makam Tianyu di wilayah timur. Novel 9 Matahari, Bab 307 Markas Besar Makam Tianyu. Satu pusat kantor, lebih dari selusin cabang. Itulah skala makam Tianyu di wilayah timur. Namun, Ye Yunfei merasa sedikit terganggu karena di markas makam Tianyu di wilayah timur terdapat seorang Master Yuan Zujing yang bertanggung jawab. Kita harus menghancurkan selusin atau lebih benteng terlebih dahulu, kata Ye Yunfei setelah sejenak berpikir. Kemudian, Ye Yunfei dan Hu Miao segera bertindak. Mereka menghancurkan satu persatu subpoin dari makam Tianyu. Setiap subpoin memiliki beberapa lusin hingga lebih dari 100 pembunuh.
Yang paling kuat adalah master dari Realm Condensation Realm. Namun, dengan kekuatan Ye Yunfei dan Hu Miao, mereka dapat dengan mudah mengalahkannya. Kira-kira 7 atau 8 hari kemudian, selusin benteng makam Tianyu hancur. Berita itu segera dikirim kembali ke markas makam Tianyu. 10 atau lebih benteng makam Tianyu saya di wilayah timur semuanya telah dihancurkan. Apakah itu benar? Tanya seseorang di hutan belantara yang terpencil di wilayah timur. 4 lelaki tua berjubah hitam duduk bersila di aula bawah tanah, mendengarkan berita tersebut dengan wajah penuh dengan ekspresi tidak percaya. Siapa yang bisa memiliki keterampilan seperti itu? Kecuali itu adalah master dari dinasti Yuan, siapa yang akan melakukannya sendiri? Saya tahu hampir semua master dinasti Yuan di wilayah timur. Sepertinya tidak ada orang yang memiliki keterampilan seperti itu. Mereka pasti mempunyai kebencian yang besar terhadap makam Tianyu kami, ujar seorang lelaki tua pendek dan kurus berjubah hitam dengan suara keras. Pria tua berjubah hitam tersebut duduk bersila dengan memancarkan aura aneh sedalam laut. Tubuhnya agak seperti lubang hitam, dan semua cahaya di sekitarnya diserap. Penatua Sing, masalah ini benar sekali. Lebih dari selusin poin semuanya terhapus. Semua orang terbunuh. Seorang pria parubaya berdiri di depan keempat pria tua ini dan berkata dengan hormat. Fondasi makam Tianyu kami di wilayah timur telah hancur menjadi 2. Siapa yang berani memprovokasi makam Tianyu saya seperti ini? Balas dendam ini harus dibalas. Petik 2. Mata lelaki tua pendek dan kurus berjubah hitam itu penuh amarah, dan dia berkata dengan dingin. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di aula bawah tanah turun lebih dari 10 derajat dalam sekejap. Orang tua ini adalah Penatua Sing, seorang master di alam bangunan Yuan. Dia juga manajer umum makam Tianyu di wilayah timur. Saya memiliki intuisi bahwa pihak lain pasti akan datang ke sini. Kita tunggu saja di sini. Seorang lelaki tua lainnya tiba-tiba berkata, itu benar, kami di sini menunggu. Petik 2. Penatua Sing mengangguk. Penatua Sing, persiapan apa yang akan kita buat? Pria parubaya itu bertanya. Petik 2. Tidak perlu, kami hanya menunggu. Tidak peduli siapa dia, selama dia berani datang, aku akan membiarkan dia datang dan pergi. Penatua Sing mengertakkan gigi. Suatu hari kemudian, di hutan belantara yang sunyi dan terpencil ini, seorang pria dan wanita muda tiba-tiba muncul. Benar-benar tidak terduga, markas besar makam Tianyu di wilayah timur secara tak terduga terletak di hutan belantara yang begitu terpencil. Petik 2. Hu Miao melihat ke lingkungan sekitarnya dan tidak bisa menahan nafas. Untuk sekelompok pembunuh tak tahu malu, tempat seperti itu adalah yang paling cocok. Ye Yunfei tertawa. Tuan benar, kata Hu Miao sambil tersenyum. Tuan, bisakah kita langsung masuk? Hu Miao bertanya. Tidak, mereka akan keluar. Ye Yunfei tertawa. Setelah berbicara, Ye Yunfei tiba-tiba mengangkat tinjunya dan membantingnya ke tanah. Lebih dari 2 juta kati kekuatan fisik yang mengerikan dicurahkan. Diaplikasikan pada kepalan tangan, dan dituangkan ke tanah. Gemuruh. Segera, dalam radius beberapa ratus kaki, retakan lebar muncul di tanah, seperti jaring laba-laba, merayap di seluruh tanah, mengejutkan. Boom! Ye Yunfei mengayunkan tinjunya berulang kali, setiap pukulan sedikit menjatuhkan tanah. Lumpur dan batu terciprat, asap dan debu mengepul, menutupi langit. Di bawah tanah, ada istana bawah tanah yang sangat besar. Sekarang, di istana bawah tanah, seolah-olah telah terjadi gempa bumi yang dahsyat, berguncang keras, dan bangunan di dalamnya terus-menerus retak. Semua orang di istana bawah tanah merasa senang. Dia datang, wajah tetua Sing penuh amarah. Boom! Di tanah, Ye Yunfei meninju seperti kilat, pukulan demi pukulan, terus membombardir tanah. Setiap pukulan mengandung kekuatan besar lebih dari 2 juta kati. Akhirnya, setelah 7 atau 8 pukulan, booming, dengan radius ratusan kaki, seluruh tanah benar-benar runtuh, memperlihatkan kompleks istana bawah tanah berskala besar di bawahnya. Namun, saat ini, istana bawah tanah telah hancur parah, hampir setengahnya terkubur di dalam tanah. Memanggil, setelah tanah runtuh, Ye Yunfei dan Hu Miao langsung menghilang. Satu demi satu sosok ganas terus muncul, naik dari tanah ke langit satu demi satu. Ratusan pembunuh dari makam Tianyu muncul di langit pada saat bersamaan.
Keempat lelaki tua berjubah hitam yang memimpin melihat sekeliling dengan mata tajam. Salah satu lelaki tua pendek dan kurus itu adalah Tetua Sing. Bagaimana dengan orang-orang? Penatua Sing mengerutkan kening. Kekuatan jiwanya dirasakan dari jauh, tapi dia tidak menemukan apapun. Cari, perintah Tetua Sing. Segera, ratusan pembunuh makam Tianyu tersebar dan mencari ke segala arah. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin pembunuh membentuk tim kecil mencari ke depan. Tiba-tiba, Ye Yunfei muncul di belakang selusin pembunuh ini. Cok, Ye Yunfei berteriak ringan. Pedang spiritual 5 elemen membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, dan mencekik selusin pembunuh. Serangkaian jeritan terdengar. Hampir pada saat yang sama, tubuh selusin pembunuh semuanya dipotong-potong. Dengan gerakan tubuh Ye Yunfei, dia kabur keluar angkasa dan menghilang. Elder Sing mendengar gerakan itu, membawa ketiga lelaki tua itu, dan tiba dalam sekejap. Elder Sing, pihak lain tampaknya bisa bersembunyi. Salah satu lelaki tua itu berkata, memandangi anggota tubuh yang buntung di seluruh tanah. Benar, kami tidak dapat menemukan jejak sama sekali. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pihak lain juga telah mempraktikkan semacam teknik tubuh yang dapat membuatnya tidak terlihat. Petik 2. Pria tua lainnya mengangguk. Bahkan jika kamu telah mengembangkan teknik tubuh yang dapat membuatmu tidak terlihat, masih akan ada jejak yang bisa ditemukan. Semua orang mencarinya secara terpisah. Wajah Penatua Sing sangat jelek. Itu selalu menjadi pembunuh makam Tianyu, menggunakan metode ini untuk menyergap dan membunuh orang lain. Tanpa diduga, seseorang sekarang menggunakan metode ini untuk menangani pembunuh makam Tianyu. Ini hanya menggunakan caranya sendiri untuk merawat tubuhnya sendiri. Saat ini, di kejauhan terdengar teriakan lagi. Pergi dan lihatlah. Penatua Sing bergerak dan berubah menjadi aliran cahaya, melesat melewati dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia adalah master dari Yuan Building Realm, dan kecepatannya secara alami tidak sebanding dengan master Real Condensation Realm. Tiga lelaki tua lainnya juga bergegas. Di sebatang rumput, lebih dari selusin pembunuh makam Tianyu ditempatkan oleh 5 kuda. Anggota tubuh dan daging mereka jatuh ke tanah, darah mengalir seperti sungai. Seolah-olah mereka datang ke rumah jagal. Biarkan semua orang berhati-hati, kata Penatua Sing dengan suara yang dalam. Kekuatan orang yang masuk itu di luar dugaannya. Dari selusin atau lebih pembunuh makam Tianyu di depannya, setidaknya 3 atau 4 dari mereka adalah penguasa alam terkondensasi, tetapi mereka langsung terbunuh dalam waktu sesingkat itu. Terlihat kekuatan pengunjungnya sangat mengejutkan. Novel 9 Matahari, Bab 308 Memanen Kehidupan. Begitu kata-kata Penatua Sing jatuh, serangkaian jeritan terdengar di kejauhan. Wajah Tetua Sing dan ketiga lelaki tua di sampingnya berubah drastis, kecepatan pembunuhan pihak lain sangat menakutkan. Elder Sing membawa ketiga lelaki tua itu dan bergegas menuju posisi di mana jeritan terdengar seperti kilat. Ketiga lelaki tua ini semuanya adalah pejabat tingkat tinggi di markas besar makam Tianyu, dan status mereka adalah yang kedua setelah Penatua Sing. Ketiganya adalah master di tahap akhir alam terkondensasi, dan kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada alam terkondensasi akhir biasa. Setelah 1 detik, Penatua Sing membawa ketiga lelaki tua itu ke lokasi lain. Ada lebih dari selusin pembunuh yang meninggal secara tragis di tempat, dan tidak ada mayat yang lengkap. Siapa kamu? Keluar. Penatua Sing gemetar karena marah, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan tajam, penuh kebencian dan kebencian. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 30 pembunuh terbunuh. Konyolnya, bayangan lawan pun belum ditemukan. Ketiga lelaki tua itu juga sangat marah. Kekuatan roh Penatua Sing dan ketiga lelaki tua itu dirasakan dari kejauhan, mencari keberadaan si pembunuh. Penatua Sing, sebagai penguasa alam bangunan Yuan, memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. Namun, kekuatan jiwanya tersebar dalam jarak beberapa kilometer tanpa penemuan apapun. Orang harus tahu bahwa melarikan diri keluar angkasa dari jubah Tianying tidak sama dengan teknik siluman dari pembunuh makam Tianyu. Setelah mengaktifkan Sky Shadow Robe, itu adalah perjalanan waktu nyata ke ruang independen lain. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwa itu, tidak mungkin untuk melihatnya lagi. Adapun tembus pandang dari pembunuh makam Tianyu, hanya melalui beberapa metode rahasia khusus tubuh untuk sementara dibuat transparan dan ilusi, membuatnya tidak terlihat oleh mata telanjang.
Selama kekuatan jiwa cukup kuat, pembunuh makam Tianyu yang tak terlihat itu dapat ditemukan. Saat aku menemukanmu, aku akan memotong mayatmu menjadi ribuan bagian. Nada Tetua Sing penuh dengan kebencian, seolah dia ingin menggigit giginya berkeping-keping. Saat Tetua Sing selesai berbicara, ada teriakan lain di kejauhan. Ho, Penatua Sing dan ketiga lelaki tua itu benar-benar marah, dan kekuatan spiritual mereka meledak seperti 4 mata badai, mengguncang ruang di sekitarnya. Mereka mencoba yang terbaik untuk bergegas menuju tempat jeritan terdengar. Segera, sisa-sisa lebih dari selusin pembunuh muncul di depan mereka. Darah menggenang menjadi sungai kecil, menggelegak dan mengalir. Sialan, bajingan, siapa kamu? Keluar. Mata Penatua Sing robek, dan dia meraung dengan marah. Dengan restu kekuatan spiritual, suara bergulir menyebar puluhan mil. Penatua Sing, biarkan semua orang segera kembali. Jika ini terus berlanjut, orang-orang kita akan dibunuh. Seorang lelaki tua mengingatkan, segera berikan perintah untuk membuat semua orang tidak terlihat. Seorang lelaki tua lainnya juga berkata dengan suara keras. Tidak buruk, Penatua Sing memaksa dirinya untuk tenang. Jadi, dia segera mengeluarkan slip giok transmisi suara dan mengirimkan transmisi suara ke semua pembunuh. Para pembunuh itu, setelah menerima transmisi suara, segera menghilang satu persatu, seperti hantu misterius, bergegas kembali ke Tetua Sing. Oke, saya telah memberitahu semua orang untuk kembali. Ketika semua orang berkumpul, itu akan jauh lebih aman. Pada saat itu, semua orang akan bekerja sama dan bertindak secara kolektif. Saya ingin melihat apakah bajingan itu berani muncul. Penatua Sing Tere adalah kebencian tak berujung dalam nadanya. Pada saat yang sama, hei, apakah berguna untuk tidak terlihat di depanku? Kekuatan jiwa Ye Yunfei dapat dengan jelas melihat lintasan sosok pembunuh makam Tianyu itu. Hari-hari ini, setiap pembunuh makam telah membunuh banyak orang, dan tangan mereka berlumuran darah. Tentu saja, Ye Yunfei tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Potong. Kekuatan Ye Yunfei mengunci posisi 5 pembunuh, dan dia berteriak ringan. Pedang spiritual 5 elemen meledak dengan cahaya pedang yang terang, mencekiknya dengan kecepatan yang mencengangkan. Keenam pembunuh itu menggunakan metode tembus pandang, berpikir bahwa mereka benar-benar aman. Tanpa diduga, pedang roh 5 tangan terbang ke arah mereka seperti kilat, mencekik tubuh mereka berkeping-keping dalam sekejap. Sebelum keenam pembunuh itu mati, mereka semua berteriak putus asa. Mengaum, bajingan itu membunuh orang lagi. Sialan. Petik 2. Penatua Sing mendengar teriakan itu, dan kekuatan jiwanya segera merasakannya, tepat pada waktunya untuk merasakan adegan berdarah dari 6 pembunuh yang dibunuh, dan tidak bisa jangan berteriak ketika dia bangun, matanya merah, seolah-olah dia akan berdarah. Ayo pergi. 3 lelaki tua di samping Penatua Sing, penuh tatapan membunuh, segera merentangkan tubuh mereka dan bergegas keluar. Tidak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana. Kami akan berdiri di sini dan menunggu orang-orang kami kembali dan berkumpul di sini. Jika kita berlarian, kita hanya akan memberi bajingan itu kesempatan, semuanya rusak. Petik 2. Penatua Sing sangat marah, tetapi pada saat ini, pemikirannya menjadi lebih jelas. Itu benar, kita tidak bisa mengacaukan posisinya. Pertama-tama kumpulkan semua orang dan kuda, lalu kita bisa bicara. Petik 2. Ketiga lelaki tua itu juga berhenti, mengangguk dan berkata, semuanya, kembalilah padaku secepat mungkin. Cepat. Petik 2. Penatua Sing mengirim transmisi suara ke para pembunuh itu lagi. Faktanya, tanpa pengingat Penatua Sing, para pembunuh di makam Tianyu semuanya sangat ketakutan saat ini. Dalam waktu singkat, 40 atau 50 pembunuh mati, dan suara padat dan tragis terdengar dari waktu ke waktu. Teriakan itu membuat hati semua pembunuh yang masih hidup bergetar. Seolah-olah ada iblis tak tertandingi yang memanen kehidupan di mana-mana. Semua pembunuh yang masih hidup ketakutan dan mencoba yang terbaik untuk bergerak menuju Penatua Sing. Dia bergegas kembali. Penatua Sing adalah penguasa alam bangunan Yuan. Selama dia bisa bersama Penatua Sing, dia akan aman. Petik 2. Tuan, sepertinya mereka ingin berkumpul dulu dan kemudian berurusan dengan kita. Di kejauhan, di lokasi tertentu, Ye Yunfei dan Hu Miao muncul bersamaan, dan Hu Miao berkata dengan keras. Namun, itu tidak berhasil. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Potong.
Petik 2. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. Cewek, Void Blade terbang keluar dari dadanya, lalu menghilang. Sekarang, jangkauan persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei adalah 15.000 meter. Jarak yang dapat diserang teknik pedang terbang adalah jarak persepsi kekuatan jiwa. Pada saat ini, ada 4 pembunuh tercepat, yang sudah dekat dengan posisi Penatua Sing, jaraknya sekitar 1000 meter, terlihat dengan mata telanjang. Penatua Sing, kami kembali. Keempat pembunuh semuanya menunjukkan tubuh mereka dan berteriak keras, merasa seperti hidup setelah bencana. Melihat Penatua Sing dan ketiga lelaki tua itu, keempat pembunuh ini merasa benar-benar aman. Akhirnya beberapa kembali. Penatua Sing dan ketiga lelaki tua itu, mungkin ditekan terlalu keras, sangat terkejut melihat akhirnya beberapa pembunuh kembali dengan selamat. Namun, pada saat ini, di belakang 4 pembunuh, belati hitam pekat tiba-tiba muncul, menyerang mereka dengan aura pembunuh. Yang dingin, belati ini muncul terlalu tiba-tiba. Keempat pembunuh itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Hati-hati, Tetua Sing tiba-tiba berteriak, lagi pula, dia adalah master dari Yuan Builder Realm, dan kekuatan jiwanya sangat kuat, jadi dia merasakan belati hitam pekat terlebih dahulu. Namun, sudah terlambat. Ada 3 pembunuh berturut-turut, hati mereka ditusuk, dan mereka meninggal secara tragis di tempat. Tersesat, ketika belati hitam pekat itu menyerang pembunuh keempat, Penatua Sing membanting telapak tangannya jauh-jauh, dan belati hitam pekat itu terlempar terbang. Belati hitam pekat menghilang segera setelah diterbangkan. Pembunuh terakhir, yang nyaris lolos dari maut, begitu ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat dan dia terengah-engah. Novel 9 Matahari, bab 309 sudah berakhir. Hehe. Melihat ketiga pembunuh itu mati di depan matanya sendiri, wajah Penatua Sing benar-benar berubah karena amarah, dan suara aneh seperti burung hantu keluar dari tenggorokannya. Sial, bajingan, ada sesuatu yang datang padaku. Tetua Sing melolong dengan penuh kemarahan. Namun, saat ia sedang marah, ia merasa dirinya sangat tidak berdaya. Sebab, hingga saat ini, ia bahkan belum melihat bayangan lawan. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk menolong pihak lain. Di kejauhan, Ye Yunfei mendengar teriakan marah sang Penatua Sing, dan tersenyum tipis. Penatua Sing adalah seorang master dari wilayah Gedung Yuan. Meski Ye Yunfei memiliki kekuatan dan trik yang mampu mengalahkannya, ia masih enggan untuk melawannya. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak memprovokasi Penatua Sing untuk saat ini. Meskipun Ye Yunfei tidak takut dan memiliki keberanian, ia tetap mempertimbangkan tindakannya dengan hati-hati. Potong lagi. Ye Yunfei berteriak dengan ringan. Pedang roh 5 elemen dan Void Blade menebas pada saat yang sama. Kematian pedang roh 5 elemen sangat mencengangkan, bahkan seorang master dari wilayah realitas terkondensasi pun dapat dengan mudah membunuhnya. Void Blade mampu melarikan diri ke dalam kehampaan, muncul dan menghilang tanpa meninggalkan jejak, dan di bawah desakan ilmu pedang terbang, ia dapat membunuh musuh dari jarak jauh. Pedang roh 5 elemen dan Void Blade menyerang pada saat yang sama dan bekerja sama satu sama lain, kekuatan mereka sangat menakutkan. Pada saat ini, ada sekitar 70 atau 80 pembunuh yang tersisa, dengan putus asa bergegas menuju posisi Tetua Sing. Menyusul serangan pedang roh 5 elemen dan Void Blade, beberapa pembunuh mulai berteriak lagi. Cepat, kembali ke Penatua Sing. Petik 2, semua pembunuh benar-benar ketakutan dan menjadi gila. Mereka mencoba yang terbaik untuk berlari kembali ke arah Tetua Sing. Namun, tidak peduli seberapa cepat kecepatan mereka, bagaimana mungkin? Mereka lebih cepat dari pedang roh 5 elemen dan Void. Bagaimana dengan kecepatan pedang? Satu demi satu pembunuh terus dibunuh. Jeritan terus terdengar, seperti hantu yang menangis, atau serigala yang melolong, kengerian yang tak terkatakan. Para pembunuh yang masih hidup itu menggigil di mana-mana, dan gigi mereka gemetar, sangat mengerikan. Mereka hanya punya satu ide, yaitu kembali ke Sing yang lebih tua secepat mungkin. Adapun perlawanan, ide membunuh musuh sama sekali tidak. Hanya bercanda, dari awal hingga sekarang, setengah dari pembunuh meninggal secara tragis, dan semuanya mati secara misterius, bahkan tanpa melihat bayangan musuh. Semua pembunuh yang masih hidup hampir runtuh. Tidak, bahkan jika pembunuh kita tidak terlihat, pihak lain bisa masih menemukannya. Petik 2, seorang lelaki tua di samping Penatua Sing berteriak. Pada saat ini, Penatua Sing gemetar karena marah ketika mendengar teriakan itu,
dan hatinya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya dan niat membunuh. Kekuatan jiwanya dilepaskan dari kejauhan, merasakan gerakan dari setiap ruang di sekitarnya, berusaha menemukan musuh. Tubuhnya sudah penuh dengan kekuatan spiritual, dan tekanan kekuatan spiritual yang menakutkan menyebabkan ruang di sekitarnya mengepul. Badai energi. Begitu dia menemukan jejak musuh, dia akan bergegas dan bunuh musuh dengan kecepatan tercepat. Namun, tidak peduli bagaimana dia merasakan kekuatan jiwanya, dia tidak dapat melihat sedikit pun jejak musuh. Yang bisa dia rasakan hanyalah 5 pedang spiritual dan pedang hitam pekat, belati, yang terus muncul untuk memburu para pembunuh itu. Selain itu, 5 pedang spiritual dan belati hitam pekat muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Kiri dan kanan, posisinya tidak menentu, dan sangat sulit untuk menemukannya. Makam Tian Yu tidak diperlukan di wilayah timur. Ye Yunfei bersembunyi di ruang tertentu dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia mengendalikan pedang roh 5 elemen dan Void Blade, dan terus membunuh para pembunuh makam Tian Yu itu. Untuk pembunuh Yutum akhir-akhir ini, kartu hall terbesar adalah jenis teknik tubuh yang dapat membuat mereka tidak terlihat. Mengandalkan teknik tubuh aneh yang bisa membuatnya tidak terlihat, pembunuh makam Tian Yu mendapatkan reputasi besar di wilayah timur. Namun, di depan Ye Yunfei, itu sama sekali tidak berguna. Ye Yunfei dulunya adalah kaisar surga, jadi dia belum pernah melihat keterampilan tubuh yang aneh di dunia. Di mata Ye Yunfei, gerakan yang dilakukan oleh pembunuh makam akhir-akhir ini bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, akhir-akhir ini, pembunuh makam di depan Ye Yunfei terlihat sangat lemah, seperti membunuh ayam dan anjing. Mati, semua mati, para pembunuh yang telah kita kerjakan dengan sangat keras selama bertahun-tahun akan segera dibunuh. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, cabang kita, benar-benar berakhir. Cabang ini telah dikelola dengan susah payah selama beberapa dekade, tetapi pada akhirnya, itu hancur. 3 lelaki tua di samping Penatua Sing memukuli dada dan kaki mereka, dan meraung dalam kesedihan, penuh keputusasaan. Bajingan, bajingan, sial, keluar. Penatua Sing meraung, suaranya berubah total, suaranya serak, dan darah menggenang di wajahnya pada saat ini. Serangkaian jeritan masih terdengar, dan pembunuhan masih berlangsung. Pembunuh terus mati. Para pembunuh yang masih hidup itu benar-benar ketakutan, emosi mereka telah runtuh, dan mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia berlari dengan panik menuju posisi Penatua Sing. Semuanya mati. Sudah berakhir, cabang kita benar-benar berakhir. Ini perseteruan maut. Orang itu dan makam Tian Yu kita benar-benar abadi. Ketiga lelaki tua itu masih berteriak. Hanya saja Elder Sing tidak bisa menahannya, apalagi mereka bertiga. Itu benar, ini adalah permusuhan fana. Jika Anda memprovokasi makam Tian Yu saya seperti ini, mulai sekarang, kita tidak akan pernah hidup bersama. Petik 2. Penatua Sing memaksa dirinya untuk tenang, matanya merah, penuh dengan niat membunuh dan kebencian yang brutal. Diperkirakan Ye Yunfei adalah satu-satunya yang dapat mendorong seorang master di Yuan Builder Realm ke level ini. Jika para prajurit dari wilayah timur mengetahui bahwa Ye Yunfei mampu sendirian mendorong markas makam Tian Yu ke titik tersebut, mereka pasti terkejut dan sulit dipercayai. Tuan, jubah bayangan langit sangat kuat dan mudah digunakan. Bahkan Guru Yuan Zujing tidak dapat mendeteksi keberadaanmu, kata Hu Miao tanpa sadar. Di masa lalu, klan bayangan langit merupakan kelompok yang sangat kuat dan berpengaruh. Walaupun jubah bayangan langit bukanlah senjata sihir terbaik klan bayangan langit, namun ia memiliki kekuatan hukum ruang yang sangat hebat. Setelah diaktifkan, bagaimana bisa hanya digunakan sekali? Bahkan Guru Yuan Zujing tidak bisa mendeteksi keberadaanmu, kata Ye Yunfei dengan enteng. Meskipun Guru Yuan Zujing termasuk dalam jajaran guru terbaik di wilayah timur, tetapi di mata Ye Yunfei, ia bukanlah siapa-siapa. Ketika Ye Yunfei menjadi kaisar surga, ia bisa membunuh puluhan ribu guru Yuan Zujing hanya dengan satu nafas. Klan bayangan langit memang sangat kuat. Puji Hu Miao. Tuan, mari kita mencoba kekuatan busur Tuan. Kekuatan alam spiritualmu telah meningkat, dan busur Tuan pasti akan lebih kuat, kata Hu Miao. Busur Tuan juga merupakan harta karun rahasia klan bayangan langit. Tidak perlu, pedang roh 5 elemen dan Void Blade. Sudah cukup untuk membunuh musuh, kata Ye Yunfei sambil tertawa. Sambil berbicara,
Ye Yunfei masih mengendalikan pedang roh 5 elemen dan pedang void, serta terus mengejar dan membunuh para pembunuh. Setelah beberapa saat, akhirnya pembunuhan berhenti. Sebanyak 20 pembunuh berhasil kabur kembali ke Tetua Sing. Namun, lebih dari 150 pembunuh telah tewas di tangan Ye Yunfei. Penatua Sing dan 3 lelaki tua lainnya melihat ke-20 pembunuh yang tersisa, tubuh mereka gemetar sedikit, dan hati mereka dipenuhi dengan kesedihan. Mereka tahu bahwa cabang makam Tianyu ini sudah benar-benar berakhir. Selain itu, 10 cabang lain dari makam Tianyu di wilayah timur juga telah musnah belum lama ini. Penatua Sing dan ketiga lelaki tua itu, termasuk dirinya, hanya tersisa 24 orang di makam Tianyu Timur. Makam Tianyu di wilayah timur telah berakhir. Novel 9 Matahari, Bab 310. Hadirin, apakah Tuan ingin melanjutkan? Tanya Hu Miao. Tidak, kami sudah berkumpul, dan dengan kehadiran Yuan Sujing, sulit untuk terus membunuh orang, jawab Ye Yunfei sambil menggelengkan kepala. Yuan Sujing adalah seorang master dari alam bangunan Yuan yang cukup kuat dalam hal kekuatan jiwa, kepekaan terhadap aura pembunuh, dan kekuatan tempur. Menurut Ye Yunfei, jika ia menggunakan pedang roh 5 elemen dan Void Blade untuk membunuh orang di sebelah Tetua Sing, pasti akan segera ditemukan oleh Tetua Sing dan dihentikan. Tuan, apakah tidak lebih sulit bagi Tuan untuk membunuh mereka jika mereka tidak dipisahkan pada awalnya, tetapi semua berkumpul bersama? Kata Hu Miao. Tidak terlalu buruk, setuju Ye Yunfei. Ayo pergi. Setelah berpikir sejenak, Ye Yunfei memutuskan untuk pergi dengan diam-diam bersama Hu Miao. Hadirin, apakah Tuan benar-benar membiarkan mereka pergi seperti ini? Tanya Hu Miao terkejut. Markas sebenarnya dari makam Tianyu ada di Zhongsu. Makam Tianyu di wilayah timur hanyalah cabang. Bahkan jika saya membunuh semua orang ini, makam Tianyu pasti akan mengirim pembunuh lain ke wilayah timur. Hanya dengan menghancurkan markas besar makam Tianyu di Zhongsu, makam Tianyu dapat benar-benar dihancurkan, jelas Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei dan Hu Miao pergi dengan diam-diam. Pada saat itu, Penatua Sing, 3 lelaki tua, dan 20 pembunuh berdiri bersama, siap menghadapi musuh yang tangguh. Bajingan, keluar dan bertarung sampai mati. Ketiga lelaki tua dan 20 pembunuh terus mengaum dan membunuh. Penatua Sing, sebaliknya, tetap diam selama ini, dan wajahnya sangat suram. Kekuatan rohnya menyebar ke segala arah, dan setiap gerakan di sekitarnya dapat dirasakan. Dia tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang tidak pernah padam. Yang dia inginkan sekarang adalah bertarung habis-habisan dengan musuh yang belum terlihat wajahnya. Namun, tidak ada gerakan sama sekali. Hanya semburan darah yang kuat, terus-menerus bertiup dengan angin. Setelah setengah jam, dia sudah pergi. Akhirnya, Penatua Sing berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya terdengar. Setelah mendengar kata-kata Penatua Sing, semua orang menghela nafas lega. Semua tampak murung dan sedih. Cabang kita telah berakhir, kata Penatua Sing perlahan, matanya penuh kesedihan. Hubungi markas Zhongsu secepatnya, mintalah mereka untuk mengirimkan seseorang. Masalah ini di luar kemampuan kita untuk menangani. Selain itu, selama periode ini, makam Tianyu kami tidak akan menerima misi pembunuhan apapun. Petik 2. Penatua Sing berpikir sejenak, lalu berkata sambil mendesah. Setelah mengatakannya, dia terlihat lebih tua dan lemah. Penatua Sing, menurutmu siapa pihak lainnya? Cabang makam Tianyu kami di wilayah timur dan titik-titik cabang itu selalu sangat rahasia dan tidak diketahui. Selain itu, di lautan roh setiap pembunuh kami, semuanya memiliki batasan kekuatan roh. Jika mereka dipaksa untuk mengungkapkan, mereka akan menyentuh batasan itu dan kepala mereka akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, tidak mungkin pembunuh kita membocorkan berita itu. Jadi, bagaimana pihak lain mengetahui? Petik 2. Seorang lelaki tua bertanya kepada Penatua Sing. Aku juga tidak tahu. Masalah ini harus diselidiki dan dipecahkan. Petik 2. Penatua Sing berkata, bajingan, siapapun kau, aku, makam Tianyu, pasti akan membalas dendam ini. Petik 2. Penatua Sing menggertakkan gigi, dan ada kebencian dan dendam yang tidak ada habisnya di matanya. Saat ini, Ye Yunfei dan Hu Miao telah jauh dari makam Tianyu. Mereka duduk di dalam pesawat terbang. Wah, itu luar biasa sekali, ujar Ye Yunfei sambil tersenyum lebar.
Ketika saya memikirkannya, kalian berhasil membuat pembunuh-pembunuh dari makam. Tian Yu menangis dan meratapi orang tua mereka. Itu membuat saya sangat senang. Tambahnya, di wilayah timur, ketika orang-orang mendengar tentang pembunuh dari makam Tian Yu, mereka menjadi sangat ketakutan, seperti dihadapkan dengan seekor harimau. Saya tidak tahu berapa banyak korban yang tewas di tangan para pembunuh tersebut, tetapi siapa sangka hari ini mereka juga merasakannya sendiri. Sepertinya, ini adalah balasan mereka, kata Huang Chang sambil tertawa. Terbahak-bahak. Bukan balasan, mereka hanya tidak mempunyai akal sehat sehingga berani mengadu domba dengan kita. Mereka memanggil maut dengan tangan mereka sendiri, sahut Hu Miao dengan raut wajah penuh kemenangan. Tuanku, apakah kita akan merepotkan keluarga Chen? Tiba-tiba Hu Miao bertanya. Tentu saja, jawab Ye Yunfei tanpa ragu. Keluarga Chen mengirim 300 ksatria untuk menantang kita. Maka tentu saja, kita harus menyelesaikan masalah ini dengan keluarga Chen. Ye Yunfei mengangguk sambil mengerutkan bibirnya. Di kota Lohai, alasan utama Ye Yunfei terluka adalah karena 300 ksatria yang dikirim oleh keluarga Chen. Mereka bertiga membentuk formasi pembunuhan yang sangat kuat dan mampu melukai Ye Yunfei hingga kalah. Namun, saya berencana untuk menggunakan menara alkimia kecil untuk berlatih selama beberapa waktu dan meningkatkan kekuatan jiwaku. Setelah itu, barulah saya akan menyelesaikan urusan dengan keluarga Chen, kata Ye Yunfei. Pagoda pil kecil memang tempat yang bagus untuk menumbuhkan kekuatan jiwamu. Kamu harus mencobanya, dan pasti akan mendapatkan sesuatu, ucap Huang Chang. Saya ingin mencobanya, jawab Ye Yunfei sambil tersenyum. Maka Ye Yunfei mendaratkan kapal terbangnya dan menemukan sebuah gua di pegunungan terdekat. Setelah masuk ke dalam gua, Ye Yunfei langsung menuju menara hantu. Di dalam menara hantu, alur waktu berbeda dengan dunia luar, sehingga Ye Yunfei memiliki cukup waktu untuk berlatih. Ye Yunfei mengeluarkan menara alkimia kecil dari dalam tasnya. Gemuruh pagoda dan kecil berubah menjadi menara yang menjulang tinggi, berdiri tegak di depan Ye Yunfei. Ye Yunfei, menara alkimia kecil terdiri dari 9 lantai. Tekanan kekuatan jiwa di dalamnya semakin kuat dari lantai ke lantai. Untuk prajurit biasa, mereka harus melewati setiap lantai dengan menerima tekanan kekuatan jiwa lapis demi lapis, dan itulah cara untuk menyempurnakan kekuatan jiwa. Namun, metode ini mungkin tidak cocok untukmu, ucap Huang Chang yang tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei. Tidak masalah, saya hanya akan menyerap energi kekuatan jiwa yang ada di dalam menara. Di dalam menara alkimia kecil, terdapat susunan jiwa surgawi yang akan berubah menjadi kekuatan jiwa yang bisa diserap. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak pemaksaan kekuatan jiwa di danta kecil. Setelah saya menyerap semua energi jiwa yang ada di menara, energi jiwa itu akan pulih dengan sendirinya, jelas Ye Yunfei sambil memandang menara alkimia kecil di depannya dengan pandangan tajam yang dimilikinya. Apakah formasi jiwa surgawi dapat diubah dari energi lain menjadi kekuatan jiwa? Adakah sesuatu seperti itu? Huang Chang terkejut mendengar pertanyaan Ye Yunfei. Dalam pengetahuannya, dia tidak pernah mendengar tentang formasi jiwa surgawi sebelumnya. Baiklah, saya akan masuk, kata Ye Yunfei. Tanpa menunggu lama, dia masuk ke dalam menara alkimia kecil. Ye Yunfei duduk bersila di lantai pertama. Serap untukku, serunya dengan pelan, dan melemparkan teknik khusus untuk menyerap kekuatan jiwa, energi dan kekuatan jiwa yang ada di menara alkimia kecil berubah menjadi sungai dan mengalir ke dalam tubuh Ye Yunfei. Sementara Ye Yunfei menyerap energi jiwa di menara alkimia kecil, sebuah pesan menyebar. Di wilayah timur, pembunuh makam Tian Yu tiba-tiba menghilang dan tidak lagi menerima misi pembunuhan. Meskipun pembunuhnya sangat misterius, selalu ada saluran yang bisa dihubungi. Namun, tiba-tiba semua saluran menjadi tidak berguna dan tidak dapat dihubungi lagi. Sebagai akibatnya, berbagai dugaan dan legenda tentang makam Tian Yu muncul. Beberapa orang menduga bahwa pembunuh makam Tian Yu mungkin telah mundur dari wilayah timur dan tidak lagi aktif di sana. Ada juga
Desas-desus bahwa sesuatu terjadi di dalam makam Tian Yu. Kemungkinan orang-orang tingkat tinggi sedang memperebutkan kekuasaan, sehingga mereka tidak menerima misi pembunuhan untuk saat ini. Ada legenda yang lebih mengejutkan lagi, bahwa makam Tian Yu di wilayah timur telah dihancurkan oleh seorang master misterius. Tiba-tiba, diskusi tentang pembunuh makam Tian Yu tersebar di mana-mana. Bersambung.